Pebisnis sukses di Amerika sekaligus selebriti dunia. Donald John Trump lahir di New York City, New York, tanggal 14 Juni tahun 1946. Umur 66 tahun, adalah seorang wirausahawan, pionir program pertelevisian dan pebisnis yang sukses dari Amerika Serikat. Saat berusia 13 tahun, orang tuanya mengirim ke sekolah militer New York dengan harapan energinya tersalurkan secara langsung dan dia bisa menjadi orang yang tegas yang selalu berbicara dengan baik. Kisah sukses Trump memulai kariernya di perusahaan ayahnya, The Trump Organization, yang berkonsentrasi di bidang penyewaan rumah kelas menengah. Salah satu proyek pertamanya adalah merenovasi komplek apartemen Swifton Village di Cincinnati, Ohio. Trump mengubah komplek apartemen 1.200 unit dan menaikkan tarif 66% menjadi 100%. Ketika menjual kembali Swifton Village seharga $12 juta, Trump Organization meraup keuntungan sebesar $6 juta. Pada tahun 1970-an, Trump mendapat keuntungan dari pemerintah kota New York atas pembayaran pajak sebagai ganti krisis keuangan yang dihadapi Hotel Commodore. Trump juga sukses mengembangkan bidang properti untuk Javits Convention Center. Berkembangnya Javits Convention Center membuat Trump berurusan dengan pemerintah kota New York. Salah satu proyeknya yang bernilai $110 juta ternyata membuat New York membayar antara $750 juta hingga $1 miliar. Trump menawarkan untuk mengganti rugi proyek itu, tapi tawarannya ditolak. Keadaan yang serupa terjadi ketika New York berusaha untuk merenovasi Woolman Ring di Central Park. Sebuah proyek di tahun 1980 yang ditargetkan selesai dalam 2,5 tahun, tetapi hingga tahun 1986 dan $12 juta telah dikeluarkan, proyek belum selesai. Trump menawarkan untuk menangani proyek itu dan dia menyelesaikannya dalam waktu 6 bulan dengan dana hanya $750,000. Menariknya, selama awal tahun 1980-an, Trump mengambil alih usaha jasa Roy Cohn, Kepala Senat Komite Permanen pada Penyelidikan Senate Permanen Subkomite on Investigations. Resesi dan kebangkrutan pada tahun 1990. Sebagai dampak dari resesi, Trump kesulitan membayar utangnya. Ia dihadapkan pada masalah pembayar pinjaman atas kasino ketiganya, yaitu Taj Mahal yang setara dengan $1 miliar dengan bunga sangat tinggi. Meski ia harus mempertahankan bisnisnya dengan tambahan pinjaman dan menunda pembayaran bunga pinjaman, pada tahun 1991 melonjaknya hutang membuat bisnisnya mengalami kemunduran yang besar. Bank-bank telah kehilangan ratusan juta dolar. Pada tanggal 2 November tahun 1992, Trump Plaza Hotel terpaksa merencanakan paket perlindungan dari kebangkrutan setelah tidak mampu membayar tunggakan pinjaman. Dalam rencananya, Trump bersedia untuk memberikan 49% saham dari hotel mewah tersebut kepada Citibank dan 5 penyandang dana lainnya. Namun sebaliknya, Trump menerima keadaan yang lebih baik, yaitu menjabat posisi sebagai Chief Executive,
meski tanpa bayaran. Pada tahun 1994, Trump kehilangan $900 juta dari rekening pribadinya dan kerugian drastis pada sektor bisnis sebesar $3,5 miliar. Ketika dia dipaksa untuk meninggalkan Trump Shuttle, dia diharuskan untuk mengurus Trump Tower di New York City dan mengontrol 3 buah kasino di Atlantic City. Chase Manhattan Bank yang telah meminjamkan uang kepada Trump untuk membeli West Side Yard, yang merupakan parsel Manhattan terbesarnya, terpaksa harus dijual kepada pengembang-pengembang di Asia. Menurut anggota pembentuk organisasi Trump tidak mengembalikan semua kepemilikan atas real estate. Para pemilik berjanji untuk memberikan 30% dari keuntungan manakala bangunan-bangunan tersebut selesai dikembangkan atau terjual. Hingga masa itu, para pemilik menginginkan apa yang telah Trump lakukan, yaitu membangun kerja. Mereka kemudian memberikan model konstruksi terbaru dan dana manajemen untuk mempercepat pembangunan. Di media, Donald Trump telah muncul di media dengan versi karikatur di seri-seri televisi dan film-film seperti Home Alone 2, The Nanny, The Fresh Prince of Bel-Air, Pace of Our Life, dan sebagai karakter dia sendiri adalah The Little Rascals, serta menjadi bintang tamu acara-acara talk show. Tahun 2004, Trump menjadi produser eksekutif dan pembawa acara di NBC acara realitas, The Apprentice, yang mana keduanya merupakan persaingan grup manajemen kelas atas. Kontestan ada yang dipecat atau terminasi dari permainan. Pemenang dari permainan ini akan dikontrak selama 1 tahun di perusahaan Trump dengan gaji $250.000. Untuk 1 tahun pertama, Trump mendapat bayaran sebesar $50.000 per episode. Namun karena acara tersebut sukses, ia kemudian dibayar $3 juta per episode, dan ini menjadi orang pertelevisian dengan bayaran tertinggi. Pada tahun 2007, Trump mendapat penghargaan atas program The Apprentice dengan menerima sebuah bintang di Hollywood Walk of Fame. Trump juga dikenal sebagai penggemar wrestling entertainment. Dia menjadi pembawa acara di WrestleMania 4 dan V di Trumpalooza, dan juga menampilkan beberapa selebritis pada acara WrestleMania 7 dan XX. Trump juga terlibat dalam acara WWE yang kemudian dikenal dengan Perang Miliarder. Cerita ini berawal ketika Trump mengumbar kata-kata bahwa ia dapat mengalahkan pemilik WWE, Vince McMahon, dengan segala kemampuan. McMahon menjadi geram dan ia ingin bertarung dengan Trump 1 lawan 1. Tapi keduanya sepakat untuk bertarung melalui pegulat mereka dalam acara WrestleMania 23. Trump menunjuk Bobby Lashley sebagai petarung untuk melawan petarung McMahon, Umaga. Organisasi Miss Universe dimiliki oleh Trump dan NBC. Organisasi ini memproduksi Miss Universe, Miss USA dan Miss Teen USA. Tahun 2005, Trump meluncurkan sebuah perusahaan pendidikan bisnis yang bernama Trump University. Pada suatu ketika Trump juga meluncurkan perusahaan-perusahaan yang ia beri nama Trump Buffet, Trump Catering dan Trump Ice Cream Parlor. Januari tahun 2006, Trump meluncurkan sebuah website perjalanan online, GoTrump.com.
Website ini berisikan beberapa properti milik Trump seperti hotel dan biro-biro perjalanan.